Shalom, kembali lagi bersama dengan saya, dan kali ini saya menyampaikan tentang buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Ayatnya masih sama, diambil dari Galatia 5 ayat 22. Saudara, buah roh yang keempat adalah kesabaran. Kesabaran dalam bahasa Yunani disebut dengan makrotumia. Makrotumia diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris long suffering. Berarti panjang sabar. Tuhan kita disebut sebagai Tuhan yang panjang sabar. Oleh karena itu, sebagai anak-anaknya, kita juga diharapkan memiliki karakter yang panjang sabar. Dalam Amsal 16 ayat 32 ya. Amsal 16 ayat 32 disebutkan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seseorang disebut pahlawan setelah melewati proses perjuangan yang tidak mudah tentunya. Harus berjuang dulu, baru disebut sebagai pahlawan. Kalau demikian, kesabaran merupakan satu karakter yang agung, yang melebihi kemuliaan seorang pahlawan. Pertanyaannya, dalam hal apa kita harus bersabar? Pertama, bahwa kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Penderitaan bisa terjadi oleh karena beberapa hal. Seseorang bisa menderita karena sakit penyakit, ya itu alami ya, karena musibah atau karena bencana alam seperti saat ini pandemi virus corona COVID-19 ya. Bisa juga karena intimidasi, karena teror, caci maki, karena penipuan, atau karena ditindas oleh pihak lain. Penderitaan juga bisa terjadi karena pemberitaan Injil. Ya, kita menderita karena kita harus menahan diri ya dari segala keinginan kita yang cenderung berdosa. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, kecenderungan kita adalah berontak. Wah, kenapa ini terjadi? Kita mau melawan ya. Kita sering tidak mau melewati proses yang panjang. Kalau boleh semuanya instan, cepat, semuanya kelar gitu ya. Apa yang terjadi ketika situasi berbeda dengan apa yang kita harapkan? Yang terjadi adalah kita marah, kita tidak sabar. Untuk itulah karakter kesabaran sangat dibutuhkan, agar kita dapat menahan diri sedemikian rupa sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sabar memang sering berujung kepada penderitaan. Yesus sudah menunjukkan teladan kesabaran. Dia harus melalui jalan yang sulit, menderita, aniaya, dan akhirnya berakhir di penyalipan. Sabar dalam penderitaan. Tetapi kita tahu bahwa di balik semua penderitaan tersedia mahkota kemuliaan. Ini penghiburan ya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita menderita karena iman kita kepada Kristus, ingatlah ada kemuliaan yang menanti kita. Kedua, kesabaran dalam menghadapi pergumulan. Ketika kita sabar menanggung segala kesulitan dan penderitaan, kita dilatih Tuhan untuk bergumul. Di dalam pergumulan inilah kehendak Tuhan bagi kita menjadi jelas. Dengan demikian adalah bijaksana, saudara-saudara. Adalah bijaksana kalau kita bergumul agar pimpinan Tuhan semakin jelas bagi kita. Bergumul berarti memohon hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan. Karena tanpa hikmat dari Tuhan, kita bisa salah di dalam pengambilan keputusan. Kita tentu ingat Salomo ya, yang meminta hikmat kepada Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Sehingga dikatakan Salomo itu adalah orang yang paling berhikmat. Tidak pernah ditemukan orang yang seperti dia. Kita juga ingat bagaimana Yakub yang bergumul ketika dia menghadapi persoalan. Akhirnya dia mengalami kemenangan karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus memberi kita hikmat agar kita dapat memahami kapan kita harus diam. Tidak selalu harus ngomong. Kapan kita harus bicara. Kapan kita harus bertindak. Roh Kudus memberikan kita kuasa rohani untuk dapat menguasai diri dalam segala kesabaran. Namun ada catatan nih saudara. Harus hati-hati dengan kesabaran palsu. Apa sih maksudnya?
Kita tidak perlu bersabar untuk hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Dosa harus segera dipotong dan dibuang secepatnya. Kadang orang berkata begini, biar saja dulu, nanti dia akan sadar sendiri. Padahal sudah nyata-nyata apa yang dilakukannya. Itu adalah dosa. Ini adalah sifat sabar yang tidak benar. Terhadap dosa, saudara-saudara, kita tidak boleh kompromi. Tindakan dosa harus segera ditegur, dihentikan. Dan itulah hikmat yang sesungguhnya. Di sisi lain, ada orang berkata begini, kita tidak tahu sampai kapan kita harus bersabar. Dan kapan saatnya kita mengambil tindakan. Saudara, kesabaran model seperti ini membuat seseorang bisa bermain-main dengan anugerah Tuhan. Panjang sabar tidak berarti sabar dalam segala hal, dalam pengertian sampai kita kebablasan. Dan sabar selama-lamanya termasuk terhadap dosa. Bukan itu yang dimaksud dengan panjang sabar. Sekali lagi, kita membutuhkan hikmat dari Roh Kudus yang menolong kita agar kita bisa memiliki kesabaran sampai batas tertentu. Kesabaran yang sesuai dengan prinsip kebenaran. Kesabaran yang sesuai dengan keadilan. Kesabaran yang sesuai dengan kesucian. Jika hal-hal itu dilanggar, maka tentu kita harus tegas ya. Kalau melanggar kebenaran, melanggar keadilan, melanggar kesucian, kita harus berani untuk bersikap tegas dan berkata tidak. Jika hal-hal itu dilanggar, sekali lagi, kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memiliki kesabaran yang sejati di dalam menjalani, menghadapi segala penderitaan, pergumulan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.